Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati bini'amihi tatimmus salihat wa bidzikrihi tatanazzalu rahmat وبذكر حبيبه محمد تتنزل البركات والفيضات والإمدادات الذي رفع أهل العلم إلى أعلى الدرجات والذي قدر الحياة والممات ليبلوكم أيكم أحسن عملا وصلاة الله وسلامه على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد أشرف البريات وعلى آله وصحبه سادة القادات والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامات. Amma ba'du, yang saya hormati para habaib, zuriyah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang jelas mereka datang ke majelis ini bersama ayahanda datuk-datuk mereka, sehingga berkahnya akan menyebar kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormat terutama senior saya, kakanda saya, Al-Habib Mahdi Al-Hayyid. Beliau ini alumni pertama di Darul Mustafa. Sebetulnya saya malu ceramah di sini ya, cuman karena sudah terlanjur menerima undangan dari ustadzi. Beliau ini ustadzi, Ustaz Sultan Barmawi ini ustadzi. Ketika Al-Faqir belajar di Darul Lughah wa Da'wah, sekali ustadz tetap ustadz, nggak ada yang namanya mantan ustadz. Dan beliaulah yang menyebabkan saya berangkat ke Hadramut karena beliau yang menyampaikan ke Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Ustaz Hasan telepon, mau ke Hadramut ya Ubaidillah? Aiyah. Turid an tadhhab ma'i? Naam ya Ustaz. Cuman sebagai pelengkap. Alhamdulillah, ini berkat beliau. Yang saya hormati para kiai, para alim, terutama segenap keluarga besar almarhum al-maghfurlah Ki Haji Barmawi, terutama beliau Dr. Kiai Haji Sultan Barmawi beserta saudaranya Ustadz Burhan. Yang mana Ustadz Burhan ini satu angkatan sama saya Darul Mustafa insyaallah Ustadz. Nah, Masya Allah. Yang saya hormati segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri. Ustadz Wahidin datang jauh-jauh dari Jakarta, tapi lebih jauh dari saya Surabaya. Dari sini Jakarta hanya 4 jam. Surabaya sini 6 jam setengah. Para tokoh masyarakat, segenap panitia, segenap pengurus NU beserta banom-banomnya, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Di sini tadi saya mohon maaf kepada para habaib, tidak pantas saya ceramah, ada beliau-beliau para habaib, tapi mudah-mudahan bisa menyampaikan lisan beliau, mewakili lisan para habaib, mewakili lisan para kiai, terutama keluarga besar almarhum al-maghfurlah Ki Haji Barmawi. Sebetulnya yang ceramah ini Ki Haji Barmawi. Rasulullah telah menyampaikan kafa bil mauti idzatan. Cukup kematian itu sebagai pemberi nasihat, sebagai pemberi peringatan. Beliau meninggal dunia, beliau membawa bekal yang cukup untuk ke alam barzakh. Pertanyaannya, kita yang masih hidup sudah cukup apa enggak bekalnya? Belum.
Mudah-mudahan haul ini menambah bekal kita untuk alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Kita perjalanan di dunia, sahabat Abu Darda itu mengingatkan sahabat-sahabat Nabi yang lain, padahal sahabat Nabi itu jelas masuk surga. Para sahabat Nabi itu jelas insya Allah mereka melihat Nabi, memandang Nabi sehari berkali-kali. Memandang Nabi satu kali saja masuk surga. Man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihat aku satu kali saja masuk surga, katanya Nabi. Ini sahabat berkali-kali dalam satu hari. Tapi sahabat Abu Darda tetap mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabat Nabi, kalian dalam perjalanan di dunia pasti bawa bekal. Yang kalian pikir bekal itu cukup selama perjalanan dan sampai tujuan. Padahal kalian tahu jaraknya, kalian tahu tujuannya. Nah, bagaimana dengan alam barzakh? Yang kita tidak tahu jaraknya, katanya beliau. Berapa lama di alam barzakh? Nabi Allah Nuh alaihi wa ana nabiyina afdhalus salati wa taslim umurnya 950 tahun. Panjang, tapi dikubur jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Jaraknya kita nggak tahu, dan apa yang kita hadapi di alam kubur kita pun nggak tahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, mantunya Nabi, disebut Madinatul Alim, bahkan satu-satunya sahabat yang mendapatkan julukan tambahan karramallahu wajhah. Setiap malam beliau bermunajat kepada Allah sambil memegang jenggotnya. Ahin ahin min tulis safar wa wahsyatit tariq wa qillatiz zad. Sungguh sayang, nanti perjalanan yang akan aku tempuh di kubur sangat panjang, sedangkan jalannya aku nggak tahu, sangat liar, sedangkan bekalku hanya sedikit. Ngaku bekalnya sedikit. Nah, bagaimana dengan kita hadirin hadirat? Maka Rasulullah menyampaikan, orang yang pintar, atadruna manil kayyis? Rasulullah tanya sama para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang pintar, orang yang cerdas? Gak ada jawaban dari para sahabat. Maka Rasulullah menyampaikan, al-kayyis aktsarukum lil mauti dzikra wa hasinukum lahu isti'dada. Orang yang pintar, orang yang cerdas, itu adalah orang yang selalu ingat mati, dirinya akan mati. Gak ada yang tahu ajalnya, hadirin hadirat. Gak ada yang tahu ajalnya. Ada orang lagi bawa bola, mati. Ada orang lagi nyampaikan berita, presenter, mati. Ada yang ceramah, mati. Tapi bukan saya insya-Allah. Nggak tahu ajal kapan. Nggak dapat kita WA dari malaikat Israel. Nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nggak muda, nggak tua, nggak sakit, nggak sehat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Maka yang mempersiapkan kematiannya disebut orang yang pintar oleh Nabi. Kenapa? Kehidupan kita di alam kubur dan setelah alam kubur, yaitu akhirat, ditentukan ketika kita masih hidup di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau menyampaikan dalam syairnya, wa maddaru lil mar'i ba'da mauti yaskunuha illa allati qabla al-mauti baniha in banaha bi khairin taba maskanuha in banaha bi syarrin khaba baniha. Tidaklah kubur kecuali kubur tersebut adalah tempat yang dibangun oleh kita selama kita masih hidup. Kalau kita bangun dengan kebaikan, kita bangun dengan amal yang saleh, kita bangun dengan menjauhi kemaksiatan, taba maskanuha, sangat indah, sangat nikmat
Jauh lebih nikmat dari semua kenikmatan dunia terkumpul jadi satu. Jauh lebih nikmat dari hubungan suami istri. Itu nikmat kubur. Walakin kata Sayyidina Ali, kalau dibangun dengan bisyarrin, dengan hal yang enggak benar, dibangun dengan tidak taat, dibangun dengan fitnah, na'udzubillahi min dzalik, khaba baniha, sungguh celaka, akan menyesal di alam kubur ketika dia membangun kuburannya dengan hal-hal yang enggak baik, dengan hal-hal yang enggak benar. Kita contoh beliau ya, almarhum al-maghfurlah. Haul ini diadakan agar kita bisa mencontoh yang dihauli. Bagaimana telah disampaikan manaqib beliau. Beliau ini betul-betul menjalankan amanah dari Nabi Muhammad SAW. Betul-betul menjalankan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Kalau anak manusia itu mati, amalnya terputus, nggak bisa beramal lagi. Kita dikubur nggak bisa sholat, dikubur nggak bisa puasa. Amal itu masih hidup di dunia. Illa min thalath, kecuali 3 amal yang kita lakukan ketika masih hidup, maka ketika kita meninggal dunia, amalan-amalan tersebut tetap kirim pahala kepada kita. Yang pertama disebut shadaqatin jariyatin, sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada kita. Jadi selama tempat itu dipakai, masjid dipakai, pondok dipakai, musalla dipakai, majelis dipakai, dan lain-lainnya, amal jariah. Kita nyumbang sejadah untuk masjid, kita nyumbang sesuatu untuk masjid, selama masih dipakai, untuk pondok pesantren apalagi. Meskipun kita sudah meninggal dunia tetap dapat kiriman pahalanya. Inilah dunia yang membuat kita bahagia di kubur. Sementara dunia yang lain, na'udzubillah, kadang-kadang membuat orang celaka di kubur. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang pelit ketika masih hidup di dunia. Ada masjid, pondok, musalla, pengajian, hal-hal yang bersifat jariah yang selalu berkesinambungan. Jangan sampai kita pelit mengeluarkan harta. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran, orang yang meninggal dunia baru saat masuk kubur, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku sebentar saja, maka aku akan bersodakoh dan aku akan menjadi orang yang saleh. Kenapa kok sodakoh? Yang pertama dikatakan oleh para ahli tafsir, orang ini pernah sodakoh, maka ketika meninggal dunia pahala yang diperlihatkan pertama kali adalah pahala sodakoh. Melihat pahala sodakoh yang luar biasa, kepingin hidup lagi agar bisa sodakoh. Sudah mati nggak bisa hidup lagi. Kita yang masih hidup ini makanya jangan sampai pelit untuk mengeluarkan sodakoh. Ada acara seperti ini, sodakoh. Ada yang minta-minta sodakoh. Ada orang tua jualan koran di perempatan jalan, beli dengan niat sodakoh dan lain sebagainya. Sodakoh itu luas. Kalau nggak punya duit, baru sodakohnya pakai senyum. Itu kalau sudah nggak punya duit. Karena sahabat-sahabat Nabi yang miskin datang ke Nabi Muhammad, "Dzahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasulullah, orang kaya ini pahalanya banyak ya Rasulullah. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, jihad juga seperti kami, tapi kami nggak bisa menandingi amal mereka, yaitu sodakoh. Rasulullah menyampaikan beberapa, termasuk tabassumuka li akhikal muslim sodakoh. Kamu senyum sama saudaramu sesama muslim, maka kamu juga mendapatkan pahala sodakoh. Laki sama laki, perempuan sama laki, sama perempuan, nggih. Jangan laki sama perempuan, bahaya nanti. Katanya orang Jawa,
agak bahaya ta. Apalagi senyum sama istri orang, nggak boleh Pak ya. Laki senyum sama laki, perempuan senyum sama perempuan. Dapat pahala sedekah. Sampai seperti itu Rasulullah menganjurkan kita sedekah, berbuat baik kepada orang, menjauhkan gangguan dari jalan. Jangan sampai mengganggu orang, apalagi sampai memfitnah orang. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi enggak tanggung-tanggung yang difitnah. Ini luar binasa ini ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama sedekahun jariyah. Kita lihat bagaimana Kiai Barmawi sedekahnya. Luar biasa. Yang mana beliau sudah meninggal dunia berapa tahun? 43 tahun. Tapi beliau masih menikmati pahala sedekah. Ini orang pinter namanya ini. Coba kita hitung-hitungan Pak. Kita punya duit 100.000. Kita punya duit 100.000. Kita ke warteg. Di Tegal ada warteg ya? Banyak ya? Nah saya pikir kayak empek-empek. Kalau di Palembang nggak ada empek-empek Palembang. Tulisannya empek-empek aja. Tapi kalau di Tegal warteg ya namanya warteg juga ya sama. 100.000 kita bawa ke warteg. Oh kita makan dari pagi sampai siang misalnya. Kita nikmati 4 jam. 100.000 kita nikmati 4 jam. Makannya pelan-pelan. Pesen ini dan pesen itu. Pokoknya sampai 100.000. Kita hanya nikmati 100.000 itu 4 jam saja. Tapi kalau 100.000 kita sedekahkan di jalan Allah. Kita sumbangkan acara haul Kiai Barmawi. Jangan nunggu proposal. Datang, Ustaz, saya hanya bisa nyumbang 100.000. 100.000 kita nikmati sampai kubur sampai hari kiamat. Jauh lebih lama. Bahkan 100.000 itu kalau dari harta yang halal dan kita sedekahkan ikhlas karena Allah, dipelihara oleh Allah sehingga kita lihat pahalanya sebesar gunung. Kita akan tanya, ya Allah ini pahala amal saya yang mana ya Allah? Sholat pas-pasan, subuh kadang-kadang jam 6 pagi. Ada yang gitu? Banyak. Nggak beda sama Surabaya ternyata. Puasa juga hanya bulan Ramadan, malah menantikan ru'yatul hilal. Supaya hanya 29 hari. Haji yang nggak haji, waiting listnya terlalu lama. Zakatnya ya pas-pasan 2,8 kilo. Ini amal saya yang mana ya Allah? Diingatkan oleh Allah. Kamu pernah sedekah ketika haul. Kamu pernah sedekah ke masjid. Kamu pernah sedekah kepada fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Orang yang sedekah di hari kiamat menyesal. Kenapa? Kenapa kok saya sedekah cuma sekali-sekali dan cuma sedikit? Yang sedekah menyesal. Yang enggak sedekah stres. Opo aku dadi wong sing muwedhit. La ilaha illallah. Harta yang kita pelitkan itu akan jadi ular nanti, syuja'an aqra, yang akan melilit kita di kubur sampai hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Harta yang kita pelitkan, Pak. Enggak ngantuk ya. Sampean punya harta banyak, Pak, pelit. Yang enggak minta-minta, mudah-mudahan sampean panjang umur. Mati. Kira-kira ikut nggak duit sampean di ke kubur? Ikut nggak? Nggak ikut. Istri sampean masih cantik dilamar sama orang. Duit yang sampean pelitkan itu dinikmati oleh orang lain. Kira-kira di kubur gigi jari nggak? Gigi jari, malaikat bilang cucian deh lu. Susah-susah nyari duit sampai nggak ada haul, sampai nggak sholat Jumat. La ilaha illallah. Hartanya dinikmati orang lain karena dia pelit. Begitu juga ibu-ibu. Bu, Sayyidatina Khadijah sampai semuanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menikah dengan Nabi Muhammad umurnya 25 tahun. Masuk kamar dipeluk oleh Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah bilang kepada Nabi Muhammad, "Arju an takuna nabiyan hadhil ummah, famali maluka wa ana abduka." Aku mengharap engkaulah nabi umat ini, umat akhir zaman, maka hartaku adalah hartamu. Sayyidatina Khadijah konglomerat, hartanya sangat banyak.
Dan aku adalah budakmu. Semua hartanya disedekahkan di jalan Allah, diinfakkan untuk membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai enggak punya kalung, enggak punya emas sama sekali Sayyidatina Khadijah. Bu, jenengan punya kalung, bahkan banyak, total 1 kilo misalnya. Enggak mau diinfakkan di jalan Allah. Ya enggak minta, mudah-mudahan jenengan panjang umur, amin. Supaya bisa menginfakkan perhiasan di jalan Allah seperti Sayyidatina Khadijah. Tapi tiba-tiba mati. Kalau laki-laki enggak ada iddah. Emas yang Anda sayang-sayang, Bu, dipakai sama istri yang baru. Dipakai ngelamar istri yang baru. Sampean dikubur, gigi jari, malaikat bilang cucian deh lu. Coba kalau disedekahkan di jalan Allah, betapa bahagia kita di alam kubur. As-sadaqatu nur. Sedekah akan menjadi cahaya bagi kita di alam kubur, menerangi kita, menemani kita di alam kubur. Ini yang pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak menebarkan kebencian. Itu bukan ilmu yang manfaat namanya. Ilmu yang mudarat namanya. Ilmu yang mengandung bahaya namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ini zamannya ini sudah zaman fitnah. Ya Allah, apa sih yang dicari sama orang yang fitnah tersebut? Apa sih? Ya Allah, kita nyari di dunia harta yang banyak, kalau mati ikut nggak Pak? Nggak ikut. Bisa nggak disogok malaikat mungkar nakir atau malaikat Israel? Saya sogok kamu, jangan cabut nyawa saya sekarang. Nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Karena pendapat Habib Ali Jufri kepada orang tersebut seperti orang yang sedang bajunya itu terbakar api. Bagaimana sikap kita? Apakah disalahkan orang tersebut yang bajunya terbakar api atau kita selamatkan? Kita berdoa agar kita bisa menyelamatkan orang tersebut. Karena termasuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga diberi taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang bermanfaat Pak, tidak mesti jadi kiai. Kita punya ilmu, apa yang kita punya ilmu atau kita ketahui dari ilmu. Makanya hadir majelis ilmu. Tadi pagi saya hadir majelisnya Habib Bagir. Masya Allah. Setiap hari Ahad pagi ada majelisnya Habib Mahdi Ali Hayyid, ada majelisnya Habib Saleh, ada majelis, Masya Allah, banyak majelis di sini. Masya Allah ya, luar binasa ya. Hadir majelis ilmu, sehingga dari majelis ilmu kita dapat ilmu. Oh tadi Habib tadi menyampaikan bahwasanya bangun tidur baca doa bangun tidur. Ajarkan kepada anak. Ayo nak bangun tidur. Kita bangunkan anak jam berapa Pak? Pak, woi, turu dah. Kita bangunkan anak jam berapa Pak? Jam 7. Mau pada ke Surabaya ini. Kita bangunkan anak jam 4:30 lah misalnya ya. Sama. Ayo nak bangun nak. Begitu bangun doa bangun tidur nak. Ini ilmu yang bermanfaat. Kalau kita meninggal dunia, anak itu baca doa bangun tidur, kita juga dapat pahalanya. Sekarang sering kita lihat bagaimana anak-anak mulutnya bukannya zikir, bukannya sholawat, mencaci maki. Nah kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak, ayo nak mulut nak dijaga nak. Jangan ada yang keluar dari mulut kecuali bernilai pahala. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, yang sudah jelas-jelas masuk surga, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat ayat ini turun pujian Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tiap keluar rumah naruh 3 batu dalam mulutnya. Kalau ada yang tanya dikeluarkan, dijawab, kemudian dimasukkan lagi. Ditanya, wahai Abu Bakar,
Kenapa engkau setiap keluar rumah masukkan 3 batu dalam mulutmu? Iya, saya berharap mulut saya tidak mengeluarkan kata-kata yang saya sesali kelak di hari kiamat. Jelas masuk surga masih jaga mulutnya. Ya Allah, padahal beliau Sayyidina Abu Bakar mengatakan la alu Muhammad ahabbu ilayya min ali. Keluarga Nabi Muhammad lebih saya cintai daripada keluargaku. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Beginilah seorang bersikap ketika masih hidup di dunia, selalu menyenangkan, menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga sekarang banyak orang atau banyak anak makan minum berdiri. Kita sebagai orang tua kita ingatkan, ayo nak, makan minum itu duduk, makan minum pakai tangan kanan. Ini ilmu itu. Kalau dipraktekkan oleh anak kita, dapat pahala anak kita meskipun kita sudah meninggal dunia, maka kita juga dapat pahalanya. Apalagi menganjurkan anak sholat berjamaah, apalagi nitipkan anak ke pondok pesantren. So, tempat yang paling aman, katanya Al-Imam An-Nawawi, al-ma'hadu hisnu hasinin wa kharijuhu mahallu syayatin. Pondok itu adalah benteng yang kokoh yang menjaga dari segala macam yang tidak baik. Sedangkan di luar pondok tempatnya setan, orang mudah maksiat di luar pondok. Tapi jangan milih pondok yang madhabnya Soekarno, jangan. Pilih pondok yang benar, yang jelas sanad keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat. Enggak mesti harus kita menjadi seorang ustadz. Ilmu apapun yang kita dapatkan, kita tularkan kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada kerabat, kepada sanak. Ilmu yang sedikit. Kita ingat dulu di dalam kitab diceritakan ada seorang buta. Orang buta ini datang ke majelis dituntun sama anaknya perempuan. Kalau sudah dapat satu ilmu pulang, dipraktekkan ilmu tersebut dan diajarkan kepada keluarganya. Suatu saat orang buta ini dalam perjalanan ke majelis mau buang air kecil. Bilang sama anaknya perempuan, nak, saya mau buang air kecil. Sebentar pak, ini bapak berdiri di tanah yang keras. Saya lembutkan dulu tanah ini pak, supaya air seninya bapak tidak muncrat kembali kepada bapak. Oh ya, sudah disiapkan, sudah pak, siap. Ditinggal sama anak perempuannya, dikasih batu istinja dan lain sebagainya. Udah selesai buang air kecil, bapak ini bilang, ayo sudah nggak usah ke majelis, pulang. Loh pak, kok pulang? Saya sudah dapat ilmu. Saya sudah dapat ilmu, cukup ini. Ilmu ini perlu dipraktekkan. Subhanallah. Apalagi tadi dapat ilmu tentang sodakoh, ajari anak supaya anak tuh nggak pelit sodakoh. Apalagi matahari ini terbit, insya Allah tiap hari juga di sini ya. Di Surabaya tiap hari. Matahari terbit di Surabaya itu tiap hari. Di sini juga tiap hari insya Allah. Oh masya Allah, alhamdulillah, sama ya berarti ya. Dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan, ma tala'ati syams illa wa ala jambaiha malakan. Yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Tidak terbit matahari di sini tiap hari ya, sama ya. Enggak seminggu sekali ya. Oh enggak. Tidak terbit matahari kecuali di dua sisinya ada dua malaikat. Salah satu malaikat berdoa, ya Allah berikanlah ganti orang yang infak sodakoh di jalanmu pada hari ini. Didoakan sama malaikat. Makanya orang sodakoh itu kaya. Jangan nunggu kaya, karena kalau sudah nunggu kaya Anda akan pelit, nggak akan sodakoh. Tapi sodakohlah Anda akan kaya. Kenapa? Didoakan sama malaikat, ya Allah berikanlah ganti orang yang infak sodakoh di jalanmu pada hari ini. Sedangkan malaikat yang kedua doanya menakutkan, ya Allah binasakanlah harta orang yang nggak mau infak sodakoh di jalanmu pada hari ini. Binasa bukannya pas hilang begitu hartanya. Hartanya bisa-bisa membuat dia malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan membuat dia taat kepada Allah, bukan membuat dekat dengan Allah, malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Sayyidina Musa alaihissalam ada satu anak muda. Ya Nabi Allah, malam-malam datang, saya besok ngundang Anda untuk hadir ke akad nikah saya. Siap hadir. Keluar anak muda ini, masuk malaikat Israel. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam ya Israel. Ya Nabi Allah, kesian anak muda tadi itu. Saya diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya malam ini. Mati dalam keadaan jomblo. Ya. Mati dalam keadaan jomblo. Nabi Allah Musa ingin mengingatkan, tapi tidak bisa, itu adab kepada Allah. Besok paginya tetap datang, tujuannya takziah. Ternyata masih hidup. Loh, kaget Nabi Musa. Apa Jibril kemana alamat palsu ayu? Iya. Atau malaikat Israel salah alamat. Atau malaikat Israel bohong. 10 tahun kemudian masih hidup ini anak muda, punya anak. Malaikat Israel datang lagi. Oh, Nabi Musa ini memang nabi yang agak keras. Israel, kamu malaikat kok bujuan kalau bahasa Surabaya. Kok suka bohong? Gak bisa malaikat bohong, wahai Nabi Allah, gak bisa. Malaikat tuh gak bisa maksiat, maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Para nabi saja memiliki sifat seperti malaikat. Ismatuhum kasa iril malaikah wajibatun wa fadalul. Mereka para nabi maksum, terjaga dari perbuatan dosa seperti para malaikat. Nggak bisa malaikat bohong, nggak bisa malaikat maksiat. 10 tahun lalu diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oh iya, anak muda itu, wahai Nabi Allah, masuk ke rumahnya, saya siap-siap mau mencabut nyawanya. Dia keluar lagi dari rumahnya, mensodakohkan separuh hartanya di jalan Allah. Melihat perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, maka Allah mengatakan kepadaku, tinggalkan dia, jangan engkau cabut nyawanya. Padahal sudah qada, sudah qadar, sudah di tangan malaikat. Tapi jangan lupa ada yang namanya iradah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba anak muda tadi pelit, besoknya mau kawin, ini biaya, perlu biaya besar, betul. Kok malah sodakoh separuh hartanya? Coba dia pelit, mati. Mati dalam keadaan jomblo. Syirarukum uzzabukum wa syarru mautikum uzzabukum. Katanya Nabi, orang yang paling jelek di antara kamu adalah para jomblo. Kenapa? Gak laku-laku, elek, masih yang ganteng, gak laku-laku. Makanya ojo milih-milih, ojo ngerosok ganteng, ya. Dapat jodoh, kawin. Dapat jodoh lagi, dan kalau itu mati dalam keadaan jomblo, itu mayit yang paling buruk, katanya Nabi Muhammad SAW. Masalah, kembali ke masalah sodakoh lagi, karena sodakoh bisa memperpanjang umur. Subhanallah, orang yang pelit cepat mati. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Oh iya, masalah sodakoh tadi, sodakoh tiap hari. Kalau bisa kita sodakoh tiap hari meskipun cuma 1.000. Bu, ibu ini menteri keuangan, ya bu. Karena memang suami itu singkatan, su, s semua, u uang, a adalah m milik. Sama bu, penceramah yang buka amplopnya ya istri bu, sama. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu menteri keuangan tahu bisa belanja tuh bisa dikurangi, bawang 10 belanja 7, lombok belanja agak dikurangi dan lain sebagainya, hingga bisa tersisa 1.000 tiap hari. Titip kepada suaminya, atau kalau di jalan ketemu masjid atau musola atau yang minta-minta, kasih sodakoh supaya dapat doanya malaikat, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya selamat dari doanya malaikat. Yang kedua, supaya hartanya nggak binasa, supaya hartanya barokah. Kalau nggak ketemu, bilang, ya Allah ini sodakoh saya hari ini ya Allah, titip taruh di bawah sarung. 7 hari tidak ketemu sarana untuk sodakoh, titip kepada suami untuk sholat Jumat. Mas, ini sodakoh kita selama 7 hari, 7.000 rupiah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah Jumat depan
celengan Jumat tidak bunyi kelinting lagi insya Allah. Karena 7.000 nggak kelinting lagi insya Allah. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Anak soleh yang membahagiakan orang tua ketika orang tua sudah di alam kubur. Yang kita harapkan adalah kiriman pahala dari anak kita kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya kita ajarkan anak ini. Kita habis sholat Pak, Bu, kalau memang berjamaah di rumah, kita kirim Al-Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Tegal, buat nopo-nopo, ya. Ya Allah, saya nggak bisa bahasa Tegal ya. Pak, Boso Jawa Surabayaan wae nggih. Ya Allah, aku kirim Fatihah ya Allah. Kangge bapakku jenenge Tukiman bin Tukimin, kangge ibuku jenenge Markona, wis gak ono Markona wis. Markona binti nggih Katimin nggih. Mboten napa-napa. Wa ila hadratin Nabi, diakhiri wa ila hadratin Nabi. Agar kita ada sedikit saja membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Ngirim Fatihah kepada beliau. Setiap habis sholat, anak kita mendengarkan itu. Oh begini, anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Secara tidak langsung kita mengajarkan anak menjadi anak yang saleh, salihah. Kita ajak ziarah kubur. Makanya di dalam suatu hadis Nabi Muhammad mengatakan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kamu itu berbakti sama orang tuamu, maka niscaya anakmu mau nggak mau akan berbakti kepada dirimu. Di zamannya Nabi saja, jangankan zaman kita. Zamannya Nabi ada seorang anak mengadu kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, bapakku ini minta duit terus sama aku ya Rasulullah. Maksudnya agar Rasulullah melarang si bapak ini. Kamu jangan minta duit tok sama anakmu. Oke, panggil bapakmu ke sini. Subhanallah, bapaknya datang membawakan qasidah yang luar biasa yang menyentuh hati Nabi Muhammad SAW. Yaitu, wahai anak, kamu ini saya bimbing dari kecil. Saya harapkan besarmu. Saya senang kalau kamu buang air. Saya senang kalau kamu sehat. Saya nggak apa-apa bangun malam demi kamu dan lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada sang anak, anta wa maluka li abik. Kamu dan semua hartamu punya bapakmu. Kalau nggak ada bapak, nggak ada kita, betul? Betul. Sudah nggak ada seperti Nabi Allah Isa lagi, nggak ada, sudah cukup Nabi Isa aja. Ya. Kalau ada anak lahir tanpa bapak berarti ada kecelakaan. La ilaha illallah. Nah, kalau nggak ada bapak, nggak ada kita, maka kita juga katanya Rasulullah. Kalau mau dijual sama bapak kita di pasar, itu haknya bapak kita. Apalagi harta kita. Juga ada yang ibu seorang sahabat namanya Alqamah ketika sekarat nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa. Datang Nabi, beliau yang mentalkin, membisikkan kalimat la ilaha illallah sampai 3 kali, tetap nggak bisa. Tertahan lisan Alqamah. Maka Rasulullah tahu sebab, tanya alahu abun am umun, apakah masih punya bapak atau punya ibu? Ada ibunya ya Rasulullah. Singkat cerita datang, aslinya nggak mau, kemudian datang. Wahai ibu Alqamah, bagaimana Alqamah? Oh, Alqamah luar biasa. Salat 5 waktu makmum kepada antum ya Rasulullah. Jihad sama antum, sodakohnya juga luar biasa. Saya nggak tanya ibadahnya Alqamah. Saya tanya hubunganmu dengan Alqamah. Saya murka kepada Alqamah ya Rasulullah, karena Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Meskipun istri kita ini cantik, seperti gak ono nek koyo bidadari, gak ono ya. Bidadari itu glowing dari atas sampai, orang sekarang glowing mukanya, tangannya celeng katanya orang Madura ya. Yang diperhatikan cuma mukanya saja orang sekarang. Nah, maafkan wahai ibu, gak bisa, sudah terlanjur sakit hati ya Rasulullah. Kalau hidup zaman sekarang, ibunya Alqamah bakal mengatakan sakitnya tuh sudah terlanjur sakit hati ya Rasulullah. Maka Rasulullah berpolitik. Nah, kalau sudah tahun politik, banyak orang bilang Nabi itu berpolitik. Iya betul, Nabi berpolitik.
Tapi politiknya Nabi mendekatkan orang kepada Allah. Ada politik seperti ini sekarang. Nggak ono, belas nggak ono. Nabi berpolitik mengumpulkan kayu bakar. Ibunya Alqamah melihat kayu bakar tertumpuk banyak. Buat apa kayu bakar ya Rasulullah? Daripada putramu Alqamah dibakar di neraka, lebih baik saya bakar di dunia. Nggak mungkin Nabi membakar orang, karena Nabi mengeluarkan hadis la yaqtulu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh dengan membakar kecuali yang menciptakan api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, thamratu fuadi satuhraqu amamu aini. Muncul kasih sayang ibu. Karena kasih sayang ibu sepanjang masa, nggak ada habisnya. Kalau kasih sayang anak sepanjang jalan, ada ujungnya. Bahkan kadang-kadang kalau jalan ada rusak-rusaknya. Itu kasih sayang anak kepada ibu. Qad samahtuhu ya Rasulullah. Aku sudah memaafkannya ya Rasulullah. Bilal, Sayyidina Bilal masuk kamar, keluar lagi. Sahabatmu Alqamah ya Rasulullah sudah meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, lesannya lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dikubur Alqamah, Rasulullah mengatakan, ala la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ala man faddala zaujatahu ala ummih. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh semua manusia kelak di hari kiamat, orang yang mengutamakan istrinya daripada ibu. Kita ini kalau masih punya orang tua, Pak, tetap wajib bakti sama orang tua. Istri kalau menghalang-halangi kita, pecat, cari yang lain. Indonesia 1:8, ya. Nabi Allah Ibrahim itu pernah datang kepada rumah putranya Nabi Allah Ismail. Karena Nabi Allah Ismail beliau ada di Mekah, Nabi Allah Ibrahim ada di Palestina. Datang, nggak ada Nabi Allah Ismail. Ketemu istrinya, maka ditanya, bagaimana hubunganmu dengan Ismail? Aduh, Ismail ini, dia ini nggak kerja, tak wakal tok, hidup kurang. Wah, pokoknya mengeluh, suka ngeluh, curhat kalau bahasa sekarang, betul. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, tidak tahu kalau ini mertuanya, mengatakan kepada istri Nabi Allah Ismail, sampaikan salamku kepada Ismail, bilang ghayyir atabata baitik, ghayyir atabata baitik. Oke. Nabi Allah Ibrahim pulang, Nabi Allah Ismail datang, ada tamu nggak tadi? Ada, orangnya seperti ini. Oh, abahku, dalam hatinya, abahku Ibrahim. Ada pesan apa nggak? Ghayyir atabata baitik, rubah tiang rumahmu. Istri itu tiang rumah. Kamu itu tiang rumahku katanya. Berarti kamu ini tadi curhat macam-macam kepada bapakku. Itu bapakku tadi Nabi Allah Ibrahim. Tak pecat kon. Nah, pensiun. Cari yang lain. Setelah menikah, kembali kejadian yang sama. Nabi Allah Ibrahim datang, Nabi Allah Ismail lagi keluar. Ditanya, bagaimana hubunganmu dengan Ismail? Bagaimana rumah tangga kalian? Oh, ini Nabi Allah Ismail luar biasa. Suami yang perhatian, suami yang akhlak. Oh, dipuji. Malah luar biasa, inilah seharusnya para istri. Nggih, Bu, puji suaminya. Oh, nggak ada seperti suami saya di dunia ini. Memang siji. Nggak tunggale istilahnya. Memang seperti itu, Dok, ya. Puji. Suami itu kalau dengar, oh tambah cinta kepada Anda, Bu. Ya, Bu. Waduh, bojoku rek. Ternyata Masya Allah, rek. Wah, luar binasa, rek. Nah, pesan Nabi Allah Ismail, amsik atabata baitik. Sampaikan kepada Ismail. Pesanku. Sampaikan amsik atabata baitik. Engkaulah atabat baiti. Maka aku disuruh pertahankan engkau oleh ayahku Ibrahim. Ini kehidupan rumah tangga seperti itu. Nah, kita sudah seharusnya mencetak anak kita menjadi anak yang soleh. Karena Rasulullah menyampaikan semua anak lahir itu suci. Orang tua yang membentuknya. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan, sudah ada sinyal ini. Nabi Muhammad menyampaikan, orang tua itu bisa membentuk putranya jadi Yahudi, jadi Nasara, jadi Majusi. Sampai seperti itu. Nah, kita lihat sekarang ini. Muslim tapi pemikirannya Yahudi.
Sampai berani memfitnah salah satu tokoh besar, dibilang DNA-nya DNA. Aduh. Kalau katanya orang Surabaya, lu, kak bahaya ta. La ilaha illallah. Kita yang membentuk anak, Pak. Coba lihat orang-orang yang besar itu karena bentukan orang tuanya. Oleh karena itu, hikmah daripada Nabi Muhammad, ayahanda dan ibunya meninggal ketika beliau masih kecil, agar menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad berasal dari Nabi Muhammad, bukan dari luar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mulianya luar biasa. Kemuliaannya bukan karena sesuatu yang lain, karena memang dari diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari sekali lagi, kita kalau punya anak, Pak, Bu, lebih dari satu, yang satu silahkan sekolahkan, kuliahkan, sampai menjadi profesor, doktor, sultan insya Allah. Tambahi profesornya, silahkan. Tapi sisanya masukkan ke pondok pesantren. Kita akan bahagia kalau punya anak yang mengerti ilmu agama. Anak itu ketika kita masih hidup di dunia akan menyenangkan kita, menggembirakan kita, bangga kita. Masukkan anak ke pondok, jangan takut masalah rezeki. Setiap anak lahir itu sudah ada rezekinya. Sebelum lahir sudah ditulis rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Bahkan kalau kita masih hidup ini, Pak, kadang-kadang ada orang mengeluh, kenapa saya masih hidup masih miskin, nggak ada rezeki. Masih hidup berarti ada rezeki. Kalau sudah nggak ada rezekinya, mati Anda. Orang kalau sudah nggak ada rezekinya di dunia, mati katanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan pernah mengeluh masalah rezeki. Ada rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau penuntut ilmu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang musuh-musuh Islam merekalah yang menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita yang enggak benar agar kita ragu memasukkan anak ke pondok pesantren. Nanti makan apa di pondok? Makan nasi tetap. Enggak ada anak pondok makan sandal, enggak ada. Keluar pondok mau jadi apa? Tetap jadi manusia, nggak ada keluar pondok jadi sapi, nggak ada. Tetap bisa makan, bahkan Masya Allah orang yang alumni pondok pesantren menjadi orang yang bermanfaat, bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak tetangga, bisa mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak tetangga, menjadi orang yang bermanfaat sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tiru beliau, Kiai Haji Barmawi, yang mana beliau adalah disebut sebagai orang yang sukses hidup di dunia. Ini sukses ini. Sudah meninggal dunia masih bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Kira-kira orang yang hidup mau mengumpulkan orang sebanyak ini? Oh, kita ada pertemuan alumni 10 orang aja bingung kita. Mau ngasih makan 10 orang. Apalagi yang hadir Masya Allah lebih dari 1000 ini insya Allah. Beliau yang sudah meninggal dunia selama 43 tahun. Masih dikenang. Berarti adalah orang yang sukses ketika hidup di dunia. Berhasil. Sehingga meskipun sudah meninggal dunia tidak dilupakan. Tetap dikenang. Menjadi contoh bagi kita yang masih hidup. Semoga dengan berkat acara di siang hari ini kita dan orang-orang yang kita cintai semua dosanya diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatannya dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan Allah. Semoga kita dan orang yang kita cintai dan semua umat Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka cinta, taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama segenap keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Barmawi, terutama segenap donatur yang menyumbang acara pada siang hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dijauhkan dari segala macam fitnah zaman, dijauhkan dari segala macam keburukan zaman dan keburukan orang-orang di zaman ini, didekatkan oleh Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada keturunan Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad, kepada para kiai, para ulama, para asatid, pewaris Nabi Muhammad, kepada kebaikan dan orang-orang baik, kepada ahli surga dan
amalan-amalan ahli surga. Semoga kita dan orang-orang kita cintai dijauhkan oleh Allah dari tipu daya jin, syaitan, manusia, Yahudi dan Nasara. Dijauhkan oleh Allah dari kemaksiatan dan ahli maksiat. Dijauhkan oleh Allah dari ahli neraka dan amalan-amalan ahli neraka. Kita mohon kepada Allah agar kita dan semua orang yang kita cintai dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا يا الله واكرم الأرواح منا يا رب بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.